Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, saya peserta kelas PBA 1 dengan NIM 0302241006 dari kelas PBA 1 Stambuk tahun 2024, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Jadi sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu apa rumusan masalah yang ada. Yang pertama adalah apa itu pengertian filsafat pendidikan, pengertian pendidikan Islam, pengertian filsafat pendidikan Islam, tujuan dan fungsi filsafat pendidikan Islam, dan apa manfaat dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat diambil dari kata philo dan sophia. Philo ini artinya mencintai dan sophia artinya kebijaksanaan atau hikmah. Jadi filsafat dengan demikian berarti rasa kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan yang dapat mewujudkan kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat di sini adalah suatu proses penggalian potensi akal yang mana dengan potensi itu diharapkan dapat menjadikan proses pemikiran itu menjadi sebuah kebijaksanaan atau hasil yang terbaik. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Jadi pendidikan ini juga bisa berarti proses dari yang pertama kita tidak tahu menjadi tahu, yang pertama kita buruk menjadi lebih baik lagi. Itulah daripada proses pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat dan kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta membimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijauhi oleh ajaran Islam. Jadi gunanya filsafat pendidikan Islam ini supaya nantinya kita sebagai insan yang kamil bisa menerapkan apa-apa yang termaktub di dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, mengembangkan konsep-konsep filosofis dalam Islam. Yang kedua, membangun landasan sistem pendidikan yang menyeluruh dan seimbang. Yang kedua, fungsi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, memahami sistem pengajaran. Yang kedua, menganalisis konsep-konsep dan istilah-istilah. Selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat dari kita belajar filsafat pendidikan itu? Manfaat yang pertama, memberikan landasan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi segala bentuk pendidikan atau keilmuan yang telah kita dapat, apabila kita masukkan ke dalam filsafat pendidikan Islam, maka itu berintegrasi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, membentuk karakter dan akhlak yang Islami. Jadi setelah kita belajar filsafat pendidikan Islam itu ada manfaatnya, yaitu membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi akal, ruh, dan jasad secara seimbang. Jadi ketiga-tiganya ini bergerak secara seimbang atau bergerak bersama-sama. Karena tidak mungkin kita cuma mengandalkan potensi akal kita, tapi ruh kita tidak berpikir, jasad kita tidak beribadah. Begitu. Selanjutnya adalah contoh keluaran terbaru atau kasus. Salah satu kasus
yang sering kita dengar adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sangat meresahkan. Salah satu contohnya adalah tawuran. Tawuran ini khususnya atau biasanya kita sering dengar ada di lingkungan sekolah menengah kejuruan, walaupun di sekolah lainnya juga kita dengar. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain saling ejek ketika berpapasan di jalan. Jadi misalnya SMK A dengan SMK B ketika berpapasan di jalan, mereka akan saling mengejek. Jadi timbullah rasa ingin berkelahi atau berantem. Jadi karena itu terjadilah yang namanya tawuran. Ada juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Jadi kontrol orang tua di rumah itu ataupun perhatian orang tua itu lebih ke misalnya kepada pekerjaannya, karena orang tuanya mungkin sibuk kerja dari pagi sampai malam. Bisa jadi karena itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kesimpulan. Filsafat pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis serta pemikiran ulama dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk dengan potensi rohani, akal, dan jasmani yang harus dikembangkan secara seimbang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.